Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema bahaya dosa dan maksiat bagi individu dan masyarakat. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakullan akhadna bi dzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat memakmurkan rumah Allah, nikmat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat ini dijaga oleh Allah dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita, dan semoga kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah khatrudz dzunub wal ma'asi 'alal fardi wal mujtama'. Bahayanya dosa dan maksiat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Sebuah tema yang penting untuk selalu menjadi renungan sepanjang hidup kita. Untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian, apa sebabnya? Pertama, karena kita adalah manusia biasa. Manusia itu tempatnya khilaf. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah,
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia seperti kita itu adalah khata', banyak melakukan kesalahan, sampai Nabi meredaksikan dengan sighat mubalaghah, mengikuti wazan fa'alun. Maknanya tidak sekedar melakukan kesalahan, tapi sering melakukan kesalahan. Itulah manusia. Hari ini melakukan kekhilafan, kemudian menyesal, besok diulang lagi, menyesal lagi, pekan depan diulang lagi, menyesal lagi, bulan depan diulang lagi. Itulah tabiat kita manusia. Maka kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah. Maka karena kita adalah manusia biasa, mudah terjatuh dalam kesalahan, maka berpotensi besar untuk melakukan maksiat dan dosa. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita renungkan. Apapun yang kita kerjakan di dunia hari ini, itu selalu ada dampaknya. Yang baik ada dampaknya, yang buruk juga ada dampaknya. Maka Imam Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah yang doanya terkenal mustajab, beliau mengingatkan kita semuanya, innalil hasanati ladhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu dampaknya 5. Pertama, menyebabkan wajah menjadi cerah. Maka alhamdulillah subuh kali ini di hadapan saya wajah-wajah yang cerah. Bapaknya cerah, ibunya cerah. Itu insya Allah kebaikannya banyak. Maka kalau jamaah kebaikannya sudah banyak, itu nggak usah diceramahi lama-lama. Ya. Nanti sebelum jam 6 sudah saya tutup. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kecerahan wajah itu terkadang sudah terlihat ketika di dunia. Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya muridnya, ma balul mutahajjidina bil laili min ahsanin nasi wujuhan. Wahai Imam, kenapa orang-orang yang ahli tahajud di waktu malam itu kami lihat wajah mereka indah berseri-seri? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurih. Mereka gemar menyendiri bersama Allah. Ketika manusia terlelap dalam tidurnya, tapi ada sekelompok orang yang sibuk munajat kepada Allah, fa'albasahum min nurih, maka Allah berikan sebagian cahayanya. Di dunia sudah terlihat, apalagi di akhirat. Di akhirat ciri khas orang-orang yang beriman itu terlihat melalui wajah mereka. Wajah mereka bercahaya. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, mereka itu dalam naungan rahmat Allah. Ya. Ini pertama. Kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham, wa nuran fil qalbi. Dampak kebaikan itu berupa cahaya di hati.
orang yang ahli kebaikan tidak hanya wajahnya berseri-seri, hatinya bercahaya. Maka ketika hati bercahaya, seseorang mudah untuk menyambut panggilan Allah. Dipanggil sholat subuh datang, dipanggil ngaji datang. Padahal ini akhir tahun, di mana-mana masjid sudah libur sampai jumpa tahun berikutnya. Tapi Masya Allah, Masjid An-Nur tetap ngaji. Saya berangkat dari rumah agak ragu, apa iya ada jamaahnya? Karena di jalan macet, padahal belum subuh, orang sudah siap-siap ke puncak, ke Bandung. Tapi Masya Allah, Masjid An-Nur tetap penuh. Ya, ini isyarat hati yang bercahaya. Yang ketiga, jamaah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibrahim bin Adham, wa quwwatan fil jasad, orang yang ahli kebaikan itu diberi kekuatan pada fisik. Fisiknya kuat-kuat, sekalipun usianya sudah sepuh, tapi Masya Allah jalannya tegak. Ya, ini nggak ada yang pakai tongkat Pak ya. Itu isyarat kebaikannya banyak. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, saya pernah kisahkan seorang ulama, ya, bermadhab Syafi'i, ahli fikih, namanya Imam Abu Syuja. Nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Itu dikaruniai oleh Allah umur 160 tahun, ya. Dan fisiknya Masya Allah segar bugar, sehat walafiat, tidak pernah sakit apapun. Maka beliau ditanya oleh anak-anak muda, wahai Imam, apa resepnya? Beliau menjawab, aku tidak pernah gunakan tubuhku ini untuk maksiat kepada Allah. Ya. Maka semoga yang hadir badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa sa'atan fir rizqi, kelapangan di dalam rezeki. Rezekinya dilapangkan oleh Allah. Apa sebabnya? Kebaikannya banyak. Buka usaha apapun, ya, sukses. Maka dulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah, bisnis apapun untung. Maka Nabi sampai mengatakan kalau Abdurrahman itu jualan pasir, padahal di sana padang pasir Pak, niscaya laku. Ya, beliau pernah memborong kurma busuk setelah perang Tabuk, ketika kaum muslimin sibuk perang jihad, mereka tinggalkan kebun kurma mereka dalam waktu yang lama. Berangkat 15 hari, pulang 15 hari, di Tabuk 20 hari. Jadi total 50 hari. Maka ketika sahabat sampai ke Madinah, kurma sudah busuk. Ya. Maka Abdurrahman kasihan terhadap sahabat Nabi. Gara-gara jihad fisabilillah sampai kurma busuk. Maka diborong oleh Abdurrahman. Orang beli kurma busuk itu logikanya untung apa rugi Pak? Harusnya rugi. Tapi Abdurrahman ini ahli kebaikan, maka tetap untung. Hari ini kurma diborong, besok datang utusan Raja Yaman, adakah kurma busuk di Madinah? Raja kami sakit, kata tabib, obat satu-satunya kurma busuk. Maka kurmanya Abdurrahman itu diborong oleh utusan Raja Yaman. Berapa kali lipat? 10 kali lipat dari harga yang dibayarkan Abdurrahman. Orang yang ahli kebaikan diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Maka mudah-mudahan semua yang hadir rezekinya dilapangkan oleh Allah.
Dan yang kelima, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dicintai oleh manusia. Orang yang ahli kebaikan, Allah jadikan manusia mencintainya, maka kehadirannya dinanti-nanti. Ini mana Pak DKM kok belum hadir? Ya. Ini mana Pak RT? Ya, Pak RW kok belum hadir? Dicintai oleh manusia. Apa sebabnya? Ahli kebaikan. Makanya Nabi mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun sekedar menyambut kedatangan saudaramu dengan wajah yang cerah. Bapak Ibu kedatangan tamu, kulkas kosong, uang cash nggak ada, ya, maka tidak ada yang bisa disuguhkan. Bapak Ibu hanya memberi tamu itu senyuman. Itu kira-kira ringan apa berat? Pakai modal apa enggak, Pak? Sekalipun ringan, enggak pakai modal, jangan diremehkan, kata Nabi. Nanti di akhirat ada orang dimasukkan ke dalam surga, itu sebabnya kebaikan-kebaikan yang hari ini diremehkan manusia. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dzil muslimin. Aku melihat orang bersenang-senang di surga, menikmati makanan, minuman, buah-buahan surga. Sebabnya apa, kata Nabi? Ada pohon, rantingnya merintang ke jalan, mengganggu manusia, lalu dia potong. Sebab itu dimasukkan oleh Allah ke surga. Dalam riwayat lain, kata Nabi, bainama rajulun yamshi bi tariqin fawajada ghusna syaukin fa akhadhahu fa syakarallahu lahu faghfaralah. Ada orang melintas di sebuah jalan, maka dia mendapati ranting yang berduri. Pohon apa, Pak, yang rantingnya itu berduri? Seperti pohon salak, pohon bidara, ya, rantingnya berduri, ya, kemudian terpotong ada di tengah jalan. Maka dia pun mengambilnya, dia menyingkirkannya, khawatir diinjak oleh manusia. Dengan itu Allah berterima kasih kepadanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebaliknya, kata Imam Ibrahim bin Adham, wa inna lis-sayyi'ati lasawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa dha'fan fil jasad wa dhayqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Keburukan itu juga dampaknya 5, kata beliau. Pertama, membuat wajah menjadi gelap. Nanti jangan pulang dari sini ngaca, kok wajah saya gelap ya, wajah saya kok hitam ya. Jangan-jangan ini dosanya banyak ya. Hitam, putih, coklat, nah, itu sudah bawaan. Kata orang Betawi sudah dari sononya. Tapi kecerahan, kegelapan, ya, ini bisa jadi karena pengaruh amal-amal perbuatan kita. Maka orang yang sekalipun kulitnya hitam tapi ahli kebaikan, ahli sholat, ahli ngaji, wajahnya itu cerah. Tapi sekalipun orang kulitnya putih tapi ahli maksiat, suka minum khamr, suka judi, suka zina, maka aura wajahnya itu gelap sekalipun kulitnya putih.
Di dunia terkadang sudah terlihat, apalagi di akhirat. Ciri khas orang-orang kafir kelak di hari kiamat, wajah mereka menghitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, maka ditanyakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Maka rasakan azab, ya, akibat kekufuran kalian. Ini pertama. Kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham, wa zulmatan fil qalbi, hatinya gelap. Karena hatinya gelap, maka berat menyambut panggilan Allah. Dipanggil sholat berat, nggak datang. Dipanggil ngaji berat, nggak datang. Padahal nggak keluar duit. Apalagi dipanggil infak, sedekah, jelas nggak mau. Wong yang nggak keluar duit saja nggak mau, apalagi yang keluar duit, ya. Tapi sebaliknya, kalau dipanggil maksiat, softnya paling depan, ya. Itu hati yang gelap. Yang ketiga, wadha'fan fil jasad, fisiknya lemah, penyakitan, ya. Itu bisa jadi sebabnya adalah keburukan-keburukannya. Yang keempat, wadhayqan fir rizqi, rezekinya sempit, usaha apapun bangkrut. Maka Rasulullah mengingatkan, di antara sebab sempitnya rezeki itu adalah dosa. Wa innar rajula la yuhramur rizqu minhu bi dzambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan, ditutup rezekinya oleh Allah. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah dosa yang dia perbuat. Dan yang kelima, wa bughadan fi qulubil khalqi, dibenci oleh manusia. Ya. Orang nggak suka kepadanya. Pokoknya satu majelis, ya, kalau dia datang itu nggak nyaman, nggak diharapkan oleh manusia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun itu juga jangan diremehkan, ya. Dulu ada orang masuk neraka, itu juga karena sesuatu yang hari ini diremehkan manusia, ya. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Dia melewati satu perkampungan yang pemimpinnya itu orang musyrik. Siapapun yang lewat harus memberikan sajen, ya, harus memberikan kurban kepada berhala di kampung itu. Maka ada musafir, nggak punya sesuatu yang bisa dikorbankan. Kata penjaganya, apa saja, biarpun seekor lalat. Maka dalam hatinya, cuma seekor lalat. Maka dicari lalat, plok, ditaruh di berhala, ini kurban saya. Dengan itu dia masuk neraka. Di era teknologi informasi seperti hari ini, yang kita harus benar-benar berhati-hati, yaitu lisan kita. Apalagi lisan hari ini tidak cuma yang ada di mulut kita, tapi juga ujung-ujung jari kita, ya. Maka hati-hati. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi biha balan yahwi bihi, ya, fi nari jahannam. Ada orang bicara satu kalimat, ternyata kalimat itu menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam, ya. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, orang-orang saleh terdahulu itu benar-benar takut terhadap yang namanya dosa.
Kata Abdullah ibnu Mas'ud, al-mu'minu yara dhunubahu kaqa'idin tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaih. Orang mukmin itu memandang sebuah dosa itu seperti orang yang duduk di lereng gunung. Dia takut kalau gunung itu longsor menimpa dirinya. Kenapa perumpamaannya gunung longsor, Pak? Kata para ulama, musibah itu selain gunung longsor ada celah menyelamatkan diri. Banjir misalnya, Pak, ya, bapak bisa menyelamatkan diri, ibu bisa menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang lebih tinggi. Gempa misalnya, bapak ibu bisa selamatkan diri dengan keluar dari masjid. Makanya kalau seandainya lagi ngaji begini, Pak, terjadi gempa, yang terbaik tetap ngaji atau keluar, Pak? Bapak kalau terjadi gempa tetap ngaji, ya, atau keluar? Keluar. Saya pun keluar. Tapi kalau musibah sudah gunung longsor, naik ke tempat yang lebih tinggi nggak selamat, diam di tempat nggak selamat, ya, masuk rumah nggak selamat, keluar rumah nggak selamat. Itu isyarat orang yang maksiat kepada Allah. Dia tidak mungkin bisa selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja dampak dosa dan maksiat? Pertama, adz-dzunub wal ma'asi turithul wihsyah fil qalbi. Dosa dan maksiat itu menyebabkan kegelisahan di hati. Orang kok gemar maksiat, dijamin hidupnya nggak tenang. Sekalipun duitnya banyak, tetap nggak tenang, ya. Siapa yang menjamin? Allah mengatakan di surat Thaha ayat 124 dan seterusnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tungsa. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dalam tafsirnya disebutkan ay khalafa an amri, menyelisihi perintah-perintahku. Disuruh sholat gak mau, suruh puasa gak mau, suruh zakat gak mau. Sebaliknya yang dilarang malah dikerjakan. Dilarang minum khamr malah minum khamr, dilarang judi malah judi. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, makna kehidupan yang sempit itu pertama, hayatun la tuma'ninata fiha, hidup yang enggak ada ketenangan di dalamnya. Rumah tangganya enggak tenang, ya. Anak-anaknya, ya, enggak bikin tenang. Enggak ada ketenangan dalam rumah tangganya, kehidupannya. Padahal di antara nikmat hidup ini, itu nikmat apa, Pak? Ketenangan. Makanya kalau ada saudara kita menikah, biasanya kita doakan semoga rumah tangganya apa? Sakinah, tenang, tentram. Maka orang yang maksiat itu tidak akan meraih sakinah, sekalipun istrinya namanya ibu sakinah, ya, nggak tenang hidupnya, ya. Maka biasanya dia mencari ketenangan yang semu. Ada yang minum khamr, ada yang ngisap narkoba, ya. Tambah tenang atau tambah hancur, Pak? Hancur hidupnya. Ini makna pertama. Makna kedua,
yaitu hayatun la khaira fiha, hidup yang enggak ada kebaikan di dalamnya. Hartanya banyak tapi enggak menghasilkan kebaikan sedikit pun. Istrinya enggak tambah baik, anaknya enggak tambah baik, ya. Tidak ada kebaikan dalam kehidupannya. Apa sebabnya? Ahli maksiat. Yang ketiga, lebih mengerikan lagi, makna ma'isyatan dongka, yaitu dhammatul qabr, dihimpit di alam kuburnya. Maka Nabi mengingatkan, wa yudayyaqu qabruhu hatta takhtalifa adla'uh, dihimpit kuburnya sampai hancur tubuhnya, bersilangan tulang-tulang rusuknya. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, dikirim kepadanya 99 ekor tinin. Tinin itu apa, Pak? Ular besar yang kepalanya tidak cuma satu tapi 7. Ngeri nggak, Pak? Ya. Seluruh ular itu melilit tubuhnya, menggigit tubuhnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini makna ma'isyatan dongka. Tidak hanya sampai di situ, kata Allah. Ya. Dikumpulkan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka dia mengadu, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal di dunia kami bisa melihat. Kata Allah, begitulah kami datangkan ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maka hari ini kamu menjadi manusia yang dilupakan. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dampak dosa dan maksiat itu, adz-dzunub wal ma'asi turithu hirmanal ilm. Dosa dan maksiat menyebabkan kita terhalang dari ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama yang kecerdasannya itu Masya Allah. Satu ketika beliau hendak berguru kepada Imam Malik. Zaman itu kalau murid mau berguru harus menghafal kitab gurunya. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i terkait kitab ini, ma ba'da kitabillah kitabun, ya, aktsaru sawaban min Muwatta'i Malik. Tidak ada setelah Al-Quran kitab yang isinya kebenaran yang begitu banyak seperti kitab Muwatta'nya Imam Malik. Maka harus hafal. Imam Syafi'i hafal di dalam kepala. Kalau kita kan di luar kepala, Pak. Ya. Maka Imam Syafi'i membaca kitab itu di hadapan gurunya. Tidak ada salah satu huruf pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Imam Malik memuji kecerdasan Imam Syafi'i. Inni arallaha qad alqa nuran fi qalbik fala tudfi'hu bidzulmatil maksiyah. Wahai Syafi'i, aku lihat Allah pancarkan cahaya di hatimu, jangan pernah kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Satu ketika Imam Asy-Syafi'i merasa kehilangan cahaya itu. Biasanya cepat hafal, kok tiba-tiba hafalan bermasalah. Maka beliau mengadu kepada gurunya yang lain, namanya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Diabadikan dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada guruku namanya Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Kata beliau, ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada mereka yang maksiat kepada Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Saya pernah mendampingi
syekh ya dari Mesir menjelaskan syair ini. Kata beliau begini, apa yang membuat Imam Syafi'i itu sampai hafalannya rusak, Pak? Ya. Kata beliau, satu hari Imam Asy-Syafi'i melewati pasar. Maka ada seorang wanita menaiki hewan tunggangannya. Maka terlihat sebagian betisnya. Imam Syafi'i tidak sengaja melihat, langsung berpaling. Kalau tidak sengaja langsung berpaling, itu maksiat apa belum, Pak? Belum, ya. Tapi ulama itu karakternya hati-hati. Yang belum maksiat pun mereka sudah menganggap maksiat, saking hati-hatinya, ya. Bayangkan, itu sudah cukup merusak hafalan. Maka kita hari ini patut muhasabah. Jangan-jangan ilmu di hati kita itu hilang sedikit demi sedikit, bahkan sampai tidak tersisa. Rasanya dari kecil ngaji kok nggak berbekas sama sekali. Jangan-jangan sebabnya adalah maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, az-dzunub wal ma'asi turithu hirmanat ta'ah. Dosa dan maksiat itu menyebabkan kita terhalang dari ketaatan kepada Allah. Orang kok maksiatnya banyak, maka pasti di sisi yang lain ibadahnya bermasalah. Tidak mungkin orang di satu sisi ahli maksiat, tapi di sisi yang lain ahli ibadah. Itu nggak mungkin. Dia memang suka judi, Ustaz, tapi Masya Allah khatam Qur'annya seminggu sekali. Nah, itu nggak mungkin, Pak. Dia memang suka zina, tapi Senin Kamis puasa sunnah. Nah, itu mustahil, Pak, ya. Apa sebabnya? Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, idza adnabal mu'minu dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau melakukan dosa, muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taubat mohon ampun, hatinya langsung jernih kembali. Tapi wa in zada fazadat. Kalau dia tambah terus dosanya, bertambahlah noda hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwarran. Itu yang disebut penutup mata hati. Yang Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tertutup mata hati mereka. Apa sebabnya? Dosa-dosa yang mereka perbuat, ya. Jadi orang kok maksiatnya banyak, itu sudah pasti berat beribadah kepada Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu kalau tertinggal ketaatan, mereka langsung muhasabah, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat, ya. Kok sampai saya terlambat sholat subuh, pasang alarm qiyamul lail jam 3:30, bangun azan subuh, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat sampai badan ini berat dipakai qiyamul lail, ya. Begitu ulama-ulama terdahulu merenung, kalau tertinggal ketaatan sebabnya pasti dosa. Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, idza lam tastati' qiyamal lail aw siyaman nahar fa anta mahrumun mukabbal kabbalatka khati'atuk. Kalau kamu tidak mampu qiyamul lail, tidak bisa puasa di siang hari, ketahuilah
kamu orang yang terhalang dari kebaikan. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain tidak bukan dosa-dosamu. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah dimuliakan oleh Allah, bahayanya dosa. Az-dzunub wal ma'asi turithul la'nah. Dosa dan maksiat menyebabkan kita dilaknat. Ya, laknat itu apa sih? Jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang melakukan dosa tidak cuma dilaknat Allah, dilaknat Rasulnya, tapi bahkan dilaknat makhluk-makhluk Allah. Hewan-hewan ternak ikut melaknat pelaku-pelaku maksiat. Ya. Kata Nabi, innal bahaim tal'anu usata bani Adam. Sesungguhnya hewan-hewan ternak, ya, sapi, kerbau, kambing, ya, unta, hewan-hewan ternak itu melaknat pelaku-pelaku maksiat dari kalangan manusia. Kapan? Hinastadda alaihimus sanah wa amsakal matar. Ketika paceklik terjadi, hujan nggak mau turun. Apa kata hewan-hewan ternak? Hadza bi syu'mi maksiati bani Adam. Ini disebabkan maksiat yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Imam, ya, Ibnu Qudamah mengkisahkan dalam kitabnya At-Tawwabin tentang satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa. Ya, ini pernah saya kisahkan. Hari itu terjadi paceklik, hujan lama sekali tidak turun, maka kebun, sawah, ladang mati, hewan-hewan ternak mati, orang menderita kelaparan. Berkumpullah 70.000 Bani Israel, minta Nabi Musa agar berkenan memimpin munajat kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka terjadi munajat yang dahsyat, dipimpin langsung oleh kalimullah Nabi Musa alaihi salam. Ternyata belum diijabah Allah. Jadi kalau ada sholat istisqa misalnya di Masjid An-Nur, kok habis sholat istisqa malah cerah mataharinya, nggak turun hujan, jangan dicemooh ustadznya. Ini ustadznya banyak dosa kayaknya. Nggak mustajab doanya. Bayangkan Nabi Musa, Pak, belum diijabah oleh Allah. Maka yang harus dimuhasabah siapa? Jamaahnya. Nabi Musa mengadu, ya Rab, ana qasat manzilati indak. Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu berkurang? Allah menjawab, tidak wahai Musa. Kenapa engkau tidak kabulkan? Kata Allah, ada satu dari kaummu maksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Yang maksiat berapa orang, Pak? Satu sudah cukup menahan turunnya hujan. Apalagi kalau yang maksiat satu kampung. Maka Nabi Musa marah. Siapa di antara kalian yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya? Pergi dari sini. Tidak ada satupun yang berani beranjak dari tempat duduknya. Tapi orang yang maksiat itu munajat dalam hatinya, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, akulah orang yang dimaksud Nabi Musa itu. Akulah orang yang selama ini maksiat kepadamu. Gara-gara maksiatku engkau murka, engkau turunkan bencana. Semua orang menderita karena aku, ya Allah. Ya Allah, saksikan, aku taubat kepadamu dengan taubat nasuha. Ya Allah, aku memohon kepadamu, engkau telah tutupi aibku 40 tahun, padahal aku maksiat. Tolong jangan buka aibku setelah aku taubat. Langsung turun hujan. Nabi Musa heran, ya Allah, bukankah engkau katakan ada satu kaumku maksiat kepadamu 40 tahun lamanya?
ini belum ada yang pergi dari sini. Kenapa engkau sudah turunkan hujan? Kata Allah, wahai Musa, orang yang aku maksud telah taubat. Aku terima taubatnya, aku ampuni dia, aku tahan hujan sebabnya dia. Hari ini aku turunkan hujan juga karena dia. Maka Nabi Musa penasaran. Ya Rabb, arini dzalikar rajul. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orang itu. Kata Allah, wahai Musa, aku sudah tutupi aibnya 40 tahun padahal dia maksiat. Bagaimana mungkin justru aku membongkar aibnya setelah dia taubat? Maka ulama mengambil 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, dosa dan maksiat sekalipun yang mengerjakan sedikit itu sudah cukup mengundang bencana. Kedua, taubat menyebabkan bencana diangkat oleh Allah. Dan yang ketiga, tanda diterimanya taubat seseorang, aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke berapa, Pak? 4. Yang kelima, adz-dzunub wal ma'asi turitsu khatimatassu. Dosa dan maksiat itu menyebabkan seseorang mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek, sesuatu yang sangat menakutkan. Ulama-ulama, orang-orang soleh itu takut sekali dari yang namanya su'ul khatimah. Apa sebabnya? Su'ul khatimah itu isyarat Allah menghendaki keburukan untuk akhiratnya. Makanya Nabi mengingatkan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan-amalan itu ditentukan keadaan terakhirnya. Maka Bapak Ibu yang sekalipun akhir pekan bahkan akhir tahun tetap ngaji, jangan kegeeran. Jangan pulang dari sini langsung update status meraih surga Firdaus. Kita belum tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Maka mukmin itu selalu harap-harap cemas. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah, betapa maksiat itu sering menjerumuskan seseorang dalam su'ul khatimah. Dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ada muadzin di daerah Irak. Satu hari muadzin ini maksiat. Dia tidak tundukkan pandangannya dari seorang wanita cantik jelita. Maka dia pun terfitnah oleh kecantikan wanita itu. Wanita itu bertanya, "Aina tariqu ila hammami min jab?" Pak, mana jalan menuju kamar mandi umum? Namanya hari itu kamar mandi minjab. Muadzin ini yang sudah terfitnah oleh kecantikan wanita tadi menunjuk ke arah rumahnya. Itu sebelah situ. Masuk aja. Maka wanita yang sudah kebelet, dia langsung menuju rumah yang ditunjuk tadi. Muadzin itu mengikuti dari belakang. Begitu wanita sudah masuk, dia pun ikut masuk, dikunci pintunya. Dia berniat jahat kepada wanita itu. Wanita ini sadar bahwa dia telah dijebak. Maka cara untuk menyelamatkan diri yaitu dengan berpura-pura. Wanita itu berpura-pura seolah dia mau. Dia berkata, "Limadza la tashtari ma ladza minat ta'ami wasyarab?" Pak, kenapa Bapak enggak beli makanan, minuman untuk kita menghabiskan malam ini bersama-sama? Muadzin ini semangat 45. Dia mengira wanita itu juga mau kepadanya. Dia langsung keluar rumah menuju pasar, beli makanan, minuman, cemilan. Saking semangatnya lupa kunci pintu. Begitu sampai ke rumahnya, wanita itu sudah melarikan diri. Maka muadzin ini, apa istilah kita hari ini, Pak?
galau, ya. Maka dia pun bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammami min jab. Duhai wanita yang cantik jelita, yang hari itu kelelahan, dia bertanya kepadaku, kemanakah jalan menuju kamar mandi minjab. Dia kemudian meninggalkan seluruh kebaikannya. Dia tidak lagi azan di masjid. Makanya kalau ada muadzin hilang, waspada, Pak. Ya. Dia sibuk mencari wanita itu ke sana kemari sambil bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammami min jab. Kejadian ini berlangsung berbulan-bulan lamanya, sampai akhirnya dia pun didatangi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang-orang mentalqin la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Padahal kalau azan, dia tutup azan dengan la ilaha illallah. Dia terus mengulang syair tadi sampai dicabut nyawanya. Yang keluar dari lisannya syair tadi. Apa sebabnya, Pak? Lisan itu cermin hati. Apa yang terucap melalui lisan itu yang tersimpan di dalam hati. Dalam kondisi normal, terkadang seseorang bisa menipu hatinya. Yang keluar dari lisannya itu hanya yang manis-manis. Padahal hatinya enggak begitu. Ya, itu kalau dalam keadaan normal. Tapi ketika sakaratul maut, lisan itu akan jujur sejujur-jujurnya. Apa yang ada di hati itu yang terucap di lisan. Maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Rawat, ya, mengkisahkan pengalamannya mentalqin orang yang hendak meninggal dunia. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, lidahnya kaku, tidak bisa mengikuti kalimat la ilaha illallah. Padahal ini kalimat yang mudah diucapkan. Hanya butuh gerakan lisan, nggak butuh bantuan bibir. Tapi dia nggak bisa mengucapkannya. Ditelusuri, ternyata sebabnya dia gemar minum khamr. Maka hati-hati, lisan yang akrab dengan khamr, jangan-jangan nanti di akhir hayat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah ngajak hitung-hitungan, 1 juta bayar 2 juta, 3 juta bayar 5 juta, 7 juta bayar 10 juta, ya. Rupanya dia rentenir. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah menyebut nama-nama wanita yang sangat banyak, Siti, Endang, Sri, ya. Kalau ada yang kesebut mohon maaf. Itu hanya kebetulan saja. Apa sebabnya? Ternyata dia gemar berzina. Maka yang keluar dari lisannya nama-nama wanita yang dia pernah berzina dengannya. Jadi lisan itu cermin hati, ya. Maka hati-hati, maksiat bisa menjerumuskan ke dalam su'ul khatimah. Terakhir yang keenam, jamaah dimuliakan oleh Allah, az-dzunub wal ma'asi turisul azab. Dosa dan maksiat itu mengundang azab. Kalau kita baca sejarah, tidak pernah terjadi azab kecuali sebabnya dosa, ya. Kenapa dulu bumi ditenggelamkan oleh Allah sampai gunung pun tenggelam? Itu zaman Nabi siapa, Pak? Nabi Nuh alaihi salam. Sebabnya apa? Dosa, ya.
Maka di ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, Allah menegaskan fakullan akhadna bidzambih, setiap dari mereka itu kami azab, sebabnya tidak lain tidak bukan bidzambih, karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami azab dengan hujan batu, seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam, kaum yang menyimpang, laki-laki maunya sama laki-laki, ya, disebut kaum Sodom, kaum homoseksual. Jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana azab yang Allah timpakan kepada mereka? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kami jadikan bumi yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, kami lempari mereka dengan batu-batu yang panas. Situsnya sampai hari ini masih ada. Di Bapak Ibu kalau ke perbatasan Yordan dengan Israel, disitulah dulu kaum Sodom dibinasakan oleh Allah. Lalu kata Allah, wa minhum man akhadathu sayhah, ada yang kami azab dengan petir, suara yang keras, seperti kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang menghuni wilayah, ya, hari ini disebut Madain Saleh. Ketika Nabi perang Tabuk, Nabi melewati wilayah ini, maka Nabi menutup kepalanya dengan sorban, mempercepat langkah kendaraannya, dan melarang sahabat minum dari sumur-sumur mereka. Apa sebabnya? Dikhawatirkan bekas-bekas azab itu masih ada, ya. Fa amma samudu fa uhliku bittaghiyah, adapun kaum Samud kami azab dengan taghiyah, ya, suara yang keras. Lalu kata Allah, wa minhum man khasafna bihil ard, ada di antara mereka yang kami benamkan dalam perut bumi. Khasaf dalam bahasa modern itu likuifaksi, ya. Bapak Ibu masih ingat sekitar tahun 2018 di daerah mana Pak? Palu, ya, terjadi 3 bencana sekaligus. Pertama gempa, disusul tsunami, disusul likuifaksi. Tanah yang biasanya keras, maka bisa dibangun rumah, bisa dilewati mobil, tiba-tiba retak-retak, keluar lumpur dalam skala besar, maka tanah itu jadi lembek, semua bangunan di atasnya ditelan, rumah tenggelam, ya, kendaraan tenggelam, bahkan pohon pun tenggelam. Setelah itu dibawa pergi berjalan entah kemana, maka semua tinggal cerita, ya, antena itu dulu 1 kilo di sana, pindah ke sana, ya. Itulah azab yang Allah timpakan kepada siapa? Qarun. Makanya kalau Bapak gali tanah nemu emas, Bapak bilang ini hartanya siapa Pak? Harta karun, itu dari kata Qarun, ya. Yang keempat kata Allah, wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Hari itu banjir dahsyat luar biasa, belum pernah terulang lagi setelahnya. Bayangkan Kan'an, ya, putranya Nabi Nuh berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', wahai ayah, aku akan naik gunung, gunung akan menyelamatkanku dari air. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim, wahai anakku ketahuilah, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka bayangkan, ya,
Kan'an itu sudah naik gunung, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kan'an dan ayahnya dipisahkan oleh gelombang yang besar, yang tinggi, maka Kan'an termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi kesimpulannya, dosa dan maksiat itu mengundang azab. Bahkan hati-hati, karakter azab itu tidak hanya menimpa pelaku maksiat saja, tapi juga menimpa orang-orang di sekitarnya yang tidak ikut maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Yang ahli masjid ikut kena. Kalau terjadi banjir di Keranggan, Pak, apakah banjir itu hanya cari rumahnya tukang judi, tukang minum khamr? Kan tidak, merata, ya. Apa sebabnya? Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini barangkali sebagai renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Ketua DKM sudah pamit duluan, mau ke Sukabumi. Saya pun juga mau pamit, Pak. Mau pulang kampung, ya. Jadi tanya jawabnya ditunda tahun depan insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.